Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk mahasiswa baru pada program studi bimbingan dan konseling Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Araniri Banda Aceh tahun 2023. Nah, di sini saya akan sedikit memperagakan bagaimana cara menggunakan akun Siakat Mahasiswa ya atau portal mahasiswa. Langsung saja yang pertama adik-adik silahkan buka akun Google. Kemudian pada Google silahkan diketik Siakat Raniri ya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan dipilih pada Webinar Academic System UIN Araniri. Oke, tampilannya akan seperti ini. Silahkan adik-adik semua login sistem menggunakan NIM ya. Kemudian passwordnya, karena ini penggunaan pertama, silahkan juga menggunakan NIM ya, atau sesuai dengan instruksi ICT. Kemudian silahkan login. Nah, ini adalah tampilan utama dari portal Siakat Mahasiswa. Ini adalah menu dashboardnya ya. Di sini muncul absen daring ya. Ini adalah absen secara online. Jadi setiap mata kuliah yang sudah dipilih di menu KRS akan muncul setiap hari di sini ya. Misal mahasiswa mengambil mata kuliah pada hari Senin jam 7. Nah, di sini akan muncul mata kuliah tersebut, kemudian silahkan klik absen hadir seperti itu. Nah, kemudian di menu sebelah kiri ada di bawah dashboard itu namanya percetakan. Nah, percetakan ini digunakan untuk proses cetak mencetak ya. Dalam hal ini untuk mahasiswa adalah mencetak skripsi di akhir perkuliahan. Kemudian lanjut, di bawahnya ada semester antara atau bahasa lain adalah semester pendek ya. Nah, semester pendek ini akan dibuka biasanya setelah semester berjalan seperti itu. Nanti biasanya akan ada informasi tersendiri terkait dengan semester pendek. Nah, kemudian di bawahnya itu ada menu perkuliahan. Nah, di menu perkuliahan yang pertama itu terdapat daftar mata kuliah. Nah, ketika kita buka di sini akan muncul seluruh mata kuliah yang harus diambil selama perkuliahan ya. Nah, di sini muncul semua mata kuliah termasuk dengan mata kuliah yang sifatnya opsional. Nah, nanti setiap mengambil mata kuliah diharapkan semua mahasiswa untuk berkonsultasi dengan penasehat akademik ya, atau datang langsung pada program studi seperti itu. Kemudian di bawah ada namanya pengajuan KRS. Nah, pengajuan KRS ini khusus untuk mahasiswa baru, KRS-nya tidak perlu dilakukan pengajuan sendiri karena secara otomatis akan masuk pada portal Siakat Mahasiswa. Nah, untuk semester selanjutnya nanti prosesnya silahkan pilih mata kuliah yang diajukan. Nah, di sebelah kiri akan muncul daftar mata kuliah yang ada pada semester berjalan ya. Silahkan centang pada kolom mata kuliah. Nah, di sini akan muncul unit mata kuliah. Nah, silahkan dipilih ya. Diusahakan mata kuliah itu agar tidak bentrok. Semua mata kuliah menggunakan unit yang sama ya.
Jangan mata kuliah A pilih unit 1, kemudian mata kuliah B pilih unit 2. Nah, ini akan terindikasi terjadi bentrok ya. Nah, setelah pilih dia akan berpindah pada menu sebelah kanan di sini ya. Nah, kemudian kita lanjut. Di bawahnya lagi ada pengajuan KPRS. Nah, pengajuan KPRS ini biasanya akan dibuka setelah 2 minggu pertama perkuliahan ya. Nah, KPRS ini diajukan ketika ada mahasiswa yang mau mengganti mata kuliah ya dengan alasan macam-macam seperti itu. Jadi silahkan di sini berikan komentar ya atau alasan mengajukan KPRS ya. Jadi dibuat alasannya sedetail mungkin. Jadi semakin detail dan masuk akal alasannya, semakin besar peluang untuk di-approve ya. Kemudian di bawah ada unit kelompok belajar. Nah, unit kelompok belajar di sini akan muncul semua mata kuliah yang sudah diambil ya. Kemudian di bawahnya ada roster perkuliahan. Nah, roster perkuliahan di sini akan muncul mata kuliah, kemudian di bawah akan muncul hari dan jamnya. Kemudian di bawahnya lagi akan muncul jenis perkuliahan. Apakah jenis perkuliahan ini online ataupun offline seperti itu. Nah, di sampingnya akan muncul juga nama dosen pengajar, kemudian ruangannya seperti itu. Nah, perlu diperhatikan di sini, ketika mata kuliah ini bersifat online, maka adik-adik semua diwajibkan untuk melakukan join pada Google Classroom ya. Ketika kelas ini online, dia nanti akan terdapat kode ID untuk masuk pada Classroom, Google Classroom ya, seperti itu. Kemudian di bawah ada KHS, kartu hasil studi. Nah, di sini akan muncul semua rekapan-rekapan mata kuliah yang sudah diambil ya. Jadi mulai dari semester pertama sampai dengan semester terakhir. Di sini akan muncul total SKS yang diambil, kemudian IP dan IPK ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Itu juga muncul semua mata kuliah yang sudah diambil, termasuk dengan IPK terakhir ya. Nah, kemudian kita ke bawahnya lagi transkrip. Nah, transkrip tidak berbeda dengan tampilan yang di menu KHS tadi. Juga ini muncul rekapan secara keseluruhan mata kuliah yang sudah diambil seperti itu. Jadi mohon adik-adik semua dicek benar-benar mata kuliah setiap semester, jangan ada yang terlewatkan ya. Kemudian di bawah ada lagi menu skripsi. Nah, menu skripsi ini yang pertama ada proposal, yang kedua ada bimbingan. Nah, proposal ini diajukan ketika adik-adik sudah mendapatkan SK bimbingan ya. Jadi di SK bimbingan itu kita sudah mengetahui siapa pembimbing pertama dan siapa pembimbing kedua. Nah, jika sudah selesai langsung diajukan pada menu proposal. Nanti pihak prodi akan melakukan approval seperti itu. Nah, ketika sudah di-approve, pihak prodi akan menentukan kedua penguji pada sistem. Nah, setiap kali adik-adik melakukan proses bimbingan, itu jangan lupa di record dalam sistem minimal 12 kali pertemuan setiap dosen ya. Kemudian di bawah lagi itu ada namanya e-sidang. Nah, e-sidang ini bisa diajukan ketika adik-adik sudah memenuhi semua syarat untuk mengikuti sidang ya. Mulai dari mata kuliah sudah selesai semua, kemudian TOEFL sudah mengikuti ujian komputer dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian di bawah ada namanya SKPI. Nah, SKPI ini
Di dalamnya terdiri dari prestasi atau penghargaan, kemudian keterlibatan dalam organisasi, kemudian sertifikat keahlian, kemudian ada kerja praktek atau magang, kemudian ada pendidikan karakter. Nah, di sini adik-adik bisa mengunggah, ya. Nah, kita gunakan contoh. Nah, bisa mengunggah jenis prestasinya, prestasi seperti apa, apakah lokal, nasional maupun internasional, ya. Jadi semua prestasi yang pernah didapatkan sebisa mungkin dan wajib ya diunggah pada menu SKPI. Nah, SKPI ini akan diterbitkan oleh kampus itu berbarengan dengan ijazah akhir ya. Ini adalah pendamping ijazah ya, seperti itu. Kemudian di bawahnya lagi ada namanya surat aktif kuliah ya. Ini di bagian menu akademik ya. Nah, ini yang paling penting, di bagian menu akademik ada surat aktif kuliah. Nah, surat aktif kuliah silahkan diklik. Nah, kemudian di sini bisa mengajukan ya, karena ini belum pernah diajukan, jadi dia tidak muncul. Nanti bisa mengajukan surat aktif kuliah, jadi tidak perlu lagi ke kampus untuk proses pengajuan, langsung melalui Siakat. Nanti yang akan melakukan approval ini adalah pihak fakultas ya, bukan prodi, seperti itu. Kemudian di bawah lagi ada cuti kuliah atau nonaktif. Nah, ketika adik-adik misalnya semester depan ingin melakukan cuti dengan alasan tertentu, silahkan mengajukan surat cuti kuliah ya. Ini juga pihak fakultas yang akan melakukan approval. Nah, ketika nanti surat cutinya sudah didapatkan, jangan lupa diantarkan ke prodi dan ke penasihat akademik ya. Kemudian di bawahnya ada surat pernyataan. Surat pernyataan ini ada dua di sini. Yang pertama surat pernyataan masih kuliah. Yang kedua surat pernyataan sedang tidak menerima beasiswa. Nah, kedua-duanya biasanya ini untuk kebutuhan pengurusan beasiswa seperti itu ya. Jadi tidak perlu lagi ke kampus untuk mengurus beberapa surat ini, sudah langsung bisa diajukan melalui Siakat. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada surat penelitian. Nah, surat penelitian ini kapan diajukan? Ketika adik-adik sudah mulai menyusun skripsi dan sudah masuk pada bab 4 ya. Biasanya bab 4 sudah mulai melakukan penelitian. Nah, untuk mendapatkan surat penelitian ini silahkan diajukan melalui Siakat ya. Nah, jangan salah ketika misalnya tujuannya sekolah, biasanya coba di cross check terlebih dahulu apakah surat penelitian ini langsung ke sekolah atau ke dinasnya dulu, dari dinas nanti baru ke sekolah, seperti itu. Kemudian di bawah ada surat magang. Nah, ini juga berkenaan dengan magang. Jadi jika butuh surat bisa diajukan melalui Siakat. Nah, ini di bawahnya terdapat profil ya. Profil. Nah, silahkan dicek profil betul-betul ya. Dicek profil betul-betul di sini. Ketika misalnya pada profil ada kekeliruan dalam penulisan nama ya, ataupun tempat tanggal lahir. Nah, ini mohon segera dilaporkan ke bagian akademik biru untuk dilakukan perubahan. Karena ini akan berdampak pada sistem pelaporan PD Dikti ya. Jadi di bawahnya lagi menunya ada ubah password, kemudian ada logout seperti itu. Jadi sekian penjelasan terkait dengan penggunaan akun Siakat. Nah, jika memang adik-adik belum puas dan belum terlalu paham, nah silahkan datang ke prodi untuk berkonsultasi terkait dengan Siakat. Nah, saya tekankan di sini kepada seluruh mahasiswa baru, khususnya prodi bimbingan dan konseling, untuk tidak malu-malu untuk datang ke prodi ya, karena kita prodi terbuka. Jadi silahkan berkonsultasi. Ini adalah rumah kedua bagi kalian ya.
Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.